Hai, selamat datang di channel Gadget Note. Pada video kali ini, saya akan lakukan tes gaming untuk HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Pada intinya, di video ini kita akan lakukan penyiksaan pada Redmi Note 8 Pro ini dengan melakukan gaming untuk melihat berapa suhu yang dihasilkan HP ini saat kita gunakan untuk main game. Lalu, seperti apa ketahanan baterainya dalam menghandle HP ini saat kita bermain game? Apakah baterainya boros, irit, atau normal-normal saja? Apalagi di tahun 2020 ini, sudah 1 tahun sejak HP ini rilis. Apakah performanya masih bisa diandalkan di tahun 2020 ini? Yuk kita langsung saja ke videonya. Nah, ini dia handphonenya sudah siap untuk kita siksa dengan melakukan tes gaming. Untuk kondisi yang sudah saya terapkan di sini adalah: pertama, kita hapus semua notifikasi dan buang semua recent aplikasinya. Lalu bisa kita lihat HP ini terhubung dengan WiFi. Namun nantinya akan saya ganti dengan data seluler. Untuk lokasi dan NFC-nya juga saya matikan. Redmi Note 8 Pro ini adalah yang varian RAM 6GB dan internal memori 128GB dengan warna forest green yang sudah saya pasang gear screen dan juga kamera protektor biar kelihatan makin cakep. Ini dia game-gamenya sudah saya kelompokkan sendiri di layar depannya. Ada sekitar 10 buah game di sini, tapi hanya akan saya mainkan 9 saja. Dan jaringannya juga sudah saya pindahkan ke data seluler dengan provider Telkomsel dengan sinyal bar penuh, serta berjalan di koneksi 4G. Kecerahannya akan kita maksimalkan. Baterainya saat ini ada di kondisi penuh, yaitu di angka 100%. Untuk memastikan suhunya, video ini diambil di malam hari sekitar jam 8 malam, di sebuah kamar tanpa AC. Hanya ada kipas kecil di pojokan yang tidak mengenai HP-nya, tapi hanya mengenai badan saya saja. HP ini berjalan di MIUI 12 dengan Android 10. Jadi, kalau Redmi Note 8 Pro yang kalian punya masih berjalan di MIUI 11, mungkin performanya akan berbeda dengan Redmi Note 8 Pro yang berjalan di MIUI 12. Kita cek dulu suhu awal dari HP ini sebelum kita mulai tesnya. Pada bagian bodi belakangnya bisa kita lihat di sini. Suhunya ada di angka 36,3 derajat Celcius. Dan untuk layar atau bagian depannya juga sama, ada di angka 36,3 derajat Celcius. Oke, kita pastikan dulu tidak ada aplikasi yang berjalan di background. Game pertama yang kita mainkan adalah Real Drum untuk mengetes touch-nya. Oke, ini dia. Kita gedein dulu volumenya. Oke, aman dan sangat responsif. Bagian tengah oke, bagian pojok bawah, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, dan atas juga semuanya tidak ada masalah. Kita coba menggunakan 2 jari, semuanya berbunyi. 3 jari juga aman tanpa masalah. 4 jari pun juga berjalan dengan baik. Bisa kita lihat, memang layarnya responsif dan tidak ada masalah pada touch di Redmi Note 8 Pro ini. Kita akan barbar dengan 5 jari dan tidak ada masalah, semuanya aman. Dan untuk baterainya, dari HP ini hanya berkurang 1% saja saat kita lakukan tes touch di game Real Drum tadi. Ini dia suhu yang dihasilkan setelah kita main Real Drum tadi. Ya tentu saja HP-nya tetap dingin, ada di angka 36,5 derajat Celcius saja. Ibarat di musim pandemi ini, kita masih bisa masuk ke dalam mall karena suhu tubuh kita aman. Game selanjutnya adalah dari Garena, yaitu Call of Duty Mobile. Game ini bisa dibilang punya grafik yang bagus dan terbilang termasuk game berat untuk game mobile. Kita lihat di grafik quality. Di sini kita mendapatkan settingan secara default pada settingan very high dan untuk frame rate-nya berada di high. Bisa dibilang kita mendapatkan settingan di rata kanan. Kita akan memainkan mode Battle Royale di game ini.
Oke, kita mulai saja langsung ke gamenya. Pada saat di lobby seperti ini, tentu saja tidak ada masalah atau kendala apapun. Kita kecilin sebentar volumenya. Untuk game kelas handphone atau mobile, gerakannya mulus banget dan tidak ada kaku-kakunya. Bener-bener mantep. Kita coba lari-lari, lompat-lompat, dan meluncur. Gerakannya sama-sama bener-bener halus. Kita geser-geser layarnya juga aman. Ini dia, kita berada di dalam pesawat dan siap untuk terjun. Saat kita terjun dari pesawat, gerakannya smooth dan halus. Tidak ada patah-patah, enak dan nyaman di mata. Oke, kita berhasil mendarat. Langsung saja kita pungut-pungut dulu. Dan saat kita menggunakan senjata, berjalan dengan responsif. Pas tembak-tembakan gini, rasanya jadi nyaman. Gerakan saat mungut-mungut senjata ini juga halus, tidak kaku, enak kalau dilihat. Oh ya, ini keluar bangunannya lewat mana? Oh, ini dia. Kita cari musuh, lalu kita bantai. Ini dia, kita tembaki saja dia. Wah, malah kita sendiri yang kena bantai. Oke, kita meluncur lagi. Pendaratan yang mulus. Memang saya kurang jago kalau main model tembak-tembakan gini. Oke, kita cek dulu suhunya. Setelah kita main COD ini cukup lama. Penasaran juga saya, soalnya di tangan ini terasa lumayan panas. Terutama di bagian sisi-sisi dari kameranya ini. Langsung saja kita cek, kita arahkan ke bagian ini. Oke, suhunya ada di angka 45,3 derajat Celcius. Oke, sudah mainnya, kita cek sisa baterainya. Nah, ini dia, sisa baterainya ada di angka 92%. Ini dia, selanjutnya kita akan main game PES 2021. Kita pilih wilayah negara. Saya baru tahu kalau Indonesia di sini menjadi Indonesia. Selanjutnya akan kita setting kualitas videonya. Di sini akan saya ubah ke settingan tinggi saja. Ini dia di dalam gamenya. Hetic membawa bola. Umpan kepada Golos, tahan sebentar. Lalu umpan kepada Siper. Di kotak penalti, Gasteldin sudah menunggu dan shoot. Oke, gol 1-0 untuk PSG. Kita lihat pada replaynya. Bisa kita lihat di sini gerakannya halus, smooth dan tidak patah-patah. Laju bolanya juga halus, enak dipandang mata. Dan ketika terjadi kemelut yang sangat ramai ini juga aman-aman saja. Tidak ada lag apalagi sampai drop FPS. Bisa kita lihat juga di sini untuk selebrasinya. Selebrasinya halus, gerakannya smooth dan sangat mantap. Dan ini sudah setengah babak pertandingan. Skor sementara 2-0 untuk kemenangan PSG. Dan HP-nya mulai terasa agak hangat ya. Terutama seperti biasa di bagian kiri dan bagian kanan dari kameranya. Untuk bagian bawah tidak begitu terasa. Langsung saja kita cek berapa suhunya. Suhunya berada di angka 40,6 derajat Celcius. Ini masih bisa ditoleransi oleh tangan kita. Cuma anget-anget saja. Kita lanjutkan permainan di babak kedua antara PSG melawan Arsenal. Dan pertandingan pun sudah berakhir. Dalam satu pertandingan ini, gamenya berjalan mulus, smooth tanpa ada lag ataupun patah-patah. Dan sekarang, mari kita cek berapa suhunya. Kita tembakkan ke arah bagian yang paling sering menimbulkan panas. Suhunya ada di 40,2 derajat Celcius. Dan untuk sisa baterainya, dari sebelum main PES 2021 ini, tadi ada di angka 92%. Dalam satu pertandingan, baterainya turun menjadi 84%. Game selanjutnya adalah Mobile Legends Bang Bang. Pada settingannya, bisa kita lihat, untuk grafik mentok di tinggi atau high saja. Mode HFR sudah pasti on. Sementara, mode sangat tinggi atau ultra setting belum tersedia di HP ini. Ini dia, kita masuk ke dalam gamenya. Saat berhadapan dengan musuh, tentu saja lancar. Tidak ada lag atau patah-patah. Apalagi sampai frame drop. Saat melakukan skill pun, pergerakannya sangat halus. Benar-benar nyaman buat main Mobile Legends di HP ini. Baik saat sepi maupun ramai saat kita sedang war, bukanlah masalah.
tidak akan kita temui kendala sama sekali. Bisa kita push terus dan jadi top global pakai Redmi Note 8 Pro ini. Oke, sudah selesai satu match pertandingan Mobile Legends. Sekarang kita akan cek berapa suhunya. Seperti biasa, dua bagian ini terasa sangat hangat saat kita main game. Ini dia suhunya. Dalam lama pertandingan sekitar 10 menit ada di suhu 43,1 derajat Celcius. Dan untuk sisa baterainya ada di angka 77%. Yang sebelumnya tadi ada di angka 84%. Oh iya, karena sedang darurat, tiba-tiba sinyalnya lag drop ke 233 ms yang awalnya 80 ms pas pakai data seluler. Jadi saya pindahkan ke WiFi. Nggak tahu kenapa, entah servernya Muntun yang bermasalah atau gimana. Soalnya di game-game lain lancar-lancar saja saat saya pakai data seluler ini. Selanjutnya, game yang akan kita mainkan adalah Genshin Impact. Game ini sedang rame-ramenya. Cukup lama juga ya loading masuk ke dalam game ini. Akhirnya kita masuk ke dalam gamenya. Kita langsung menuju ke setting untuk melihat pengaturan grafik. Secara default atau bawaannya, kita mendapatkan settingan kualitas grafik menengah. Dengan beban konfigurasinya lancar. Sekarang kita coba ubah ke tinggi atau sangat tinggi. Akan menjadi merah pada beban konfigurasinya. Jadi kita kembalikan saja ke setting bawaan dari gamenya. Saat kita gesek-gesek layarnya pun begitu responsif mengikuti jari jempol saya. Langsung saja kita mulai beraksi di sini. Bisa kita lihat gerakannya sangat halus dan smooth. Ketika karakter kita, si Amber ini mengeluarkan busur panahnya. Lah malah meninggal. Baik mengeluarkan panah maupun pedang, gerakannya sama-sama halus dan smooth. Bisa kita lihat juga pergerakan dari partikel apinya sangat bagus. Namun di sini ada sedikit lag ya, tapi abis itu lancar lagi sih. Saat melakukan dash juga smooth, mulus dan halus. Main di settingan bawaannya memang sangat playable. Game Genshin Impact ini memang mempunyai grafik kartunis yang bagus dan memang memerlukan spek HP yang tidak sembarangan. Dan tentu saja, Redmi Note 8 Pro ini termasuk jajaran HP yang tidak sembarangan dan sanggup memainkan game ini dengan baik. Cukup nyaman, playable, enak dilihat, dan tidak mengalami masalah. Kecuali satu hal, yaitu lumayan berasa anget-anget panas saat berada di tangan kita. Nah, dua bagian ini sepertinya letak dari mesin HP-nya. Untuk suhunya, dari HP ini adalah 42,2 derajat Celcius pada bagian kiri kamera. Lalu pada bagian kanan kameranya ada di angka 40,4 derajat Celcius. Lalu 41,2 derajat Celcius di bagian tengahnya. Dan kita cek juga di layar. Untuk layarnya berada di suhu 41,3 derajat Celcius. Itulah suhunya. Dengan kurang lebih setengah jam saya memainkan game Genshin Impact ini. Dan untuk sisa baterainya ada di angka 66%. Kita menuju ke game selanjutnya, yaitu Asphalt 9 Legends. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke dalam gamenya. Game berjalan dengan lancar, smooth, sampai sejauh ini. Tapi ada sedikit lag saat mobil kita ketabrak tadi. Nah, ini juga. Tapi setelah itu aman-aman saja dan tidak ada kendala sama sekali. Oh ya, game ini berjalan pada settingan tinggi. Ya alias sudah mentok paling kanan. Ya, memang akan kita temui sedikit lag. Namun saya yakin kalau kita rendahkan sedikit settingannya, game ini pasti akan sangat playable di Redmi Note 8 Pro. Sekarang kira-kira sudah ada 5 balapan yang sudah saya lalui. Dan waktunya kita cek berapa sisa baterainya. Dan ternyata ada di angka 62%. Kita cek suhu bagian kiri kamera. Berada di angka 40,5 derajat Celcius.
Sedangkan untuk bagian bawahnya ada di angka 38,6 derajat Celcius saja. Inilah dia game yang paling ramai dan sering sekali dimainkan, yaitu PUBG Mobile. Kita aktifkan dulu untuk settingan gyronya. Pada settingan grafik, secara default ada di XD dan High, tapi kita bisa pindahkan frame rate-nya ke Ultra. Namun, untuk mode UXD dan Ultra XD belum tersedia, hanya mentok di XDR saja. Saya akan mainkan gamenya di settingan XDR Ultra saja. Saat kita di lobby seperti ini, tentu saja aman, lancar, tanpa ada masalah. Mode gyronya juga terbilang responsif dan tidak ada delay. Di mode grafik ini, detail dari pesawat terlihat begitu bagus. Begitu pula dengan efek angin-angin dan kabut asap ini. Saat kita terjun dari pesawat, gerakannya juga mulus. Saat transisi menembus awan ini atau kabut-kabut ini juga terlihat bagus. Bisa kita lihat sendiri. Layarnya pun begitu responsif. Saya suka sekali. Oke, kita mendarat. Aduh, kok mendaratnya aneh gini ya? Untuk main PUBG di HP ini benar-benar enak. Nggak ada lag, nggak ada delay, nggak ada touch ghosting. Benar-benar nyaman dan smooth. Nah, itu dia ada musuh. Kita bantai. Ya, lah malah kita yang ketembak. Untuk grafiknya benar-benar kelihatan bagus. Apalagi pas hujan gini. Asli keren banget. Waktu tembak-tembakan dan ganti senjata juga rapi banget pergerakannya. Benar-benar mulus. Lah meninggal akun kita kena sniper. Ya ampun, bisa-bisanya. Dari ketiga bagian ini, bagian kiri dari kamera inilah yang terasa paling panas saat saya sentuh. Sekarang kita cek saja suhunya. Dari sini dulu, ada di angka 41,3 derajat Celcius. Dan bagian sebelahnya juga sama ternyata. Untuk bagian bawahnya, secara ajaib malah adem. Di angka 36,2 derajat Celcius saja. Sekarang kita cek pada bagian layar depannya. Bagian atas di angka 42,2 derajat Celcius. Lalu bagian tengah ada di angka 40,3 derajat Celcius. Ya tidak jauh berbeda sih suhunya dengan game-game lain yang tadi kita sudah mainkan. Oke. Sekarang kita cek berapa sisa baterainya dari HP ini. Nah, bisa kita lihat. Bentar, susah fokus. Nah, ini dia. Baterainya ada di sisa 48% JKT48. Oke, kita masuk ke game selanjutnya, yaitu game dari Garena yang pernah collab dengan Kirito, MOBA Combat, dan sekarang dengan Ultraman. Inilah dia, AOV. Dan ini adalah settingan grafiknya. XD display mentok kanan di Ultra. Dan display quality bisa kita mentokkan juga di XD. Partikel juga bisa kita setting ke maksimum. Dan inilah dia saat di dalam game. Sudah pasti, gamenya berjalan dengan lancar. Untuk game jenis MOBA seperti ini, pasti perkara kecil. Untuk chipsetnya, MediaTek Helio G90T di Redmi Note 8 Pro ini. Baik saat sepi ketika kita sendiri, bahkan saat sedang ramai ketika kita sedang war, tidak ada masalah. Gerakannya smooth, mulus, tidak ada patah-patah atau lag. Apalagi sampai frame drop. Karena AOV ini memang tidak begitu berbeda dengan Mobile Legends, bisa juga kita push jadi top global AOV pakai Redmi Note 8 Pro ini. Sekarang waktunya kita cek berapa suhunya. Tangan kiri saya ini sudah hangat banget. Oke, bagian kiri atas ada di angka 39 derajat Celcius saja. Dan bawahnya sebentar. Nah, ini dia, ada di angka 37,9 derajat Celcius. Dan untuk bagian layarnya sendiri ada di angka 38,4 derajat Celcius saja. Turun nih. Lalu untuk sisa baterainya sendiri ada di angka, oke berapa ini? Ya, ini dia, ada di angka 33%. Lalu game terakhir yang akan kita tes di sini adalah dari Garena lagi. Game Battle Royale yang tidak punya pintu. Ini dia, Free Fire. Dan inilah dia settingan grafiknya. Untuk secara default, kita mendapatkan kualitas grafik di Ultra.
Di sini saya ubah sekalian semuanya jadi rata kanan. Saat ada di lobby seperti ini, tidak perlu dibahas ya, pasti aman tanpa kendala. Kita sampai di pesawat. Bentuk desain dari pesawatnya keren juga ya, hardcore school gitu. Grafik ultranya juga bisa memperlihatkan detail pesawatnya dengan baik. Waktunya kita terjun. Waktu kita sedang terjun, efek menembus awan ini ketika kita jatuh ke bawah begitu bagus dan detail juga pada grafiknya. Gesek-gesek dulu mantap, sangat lancar, dan halus tanpa ada masalah. Kita buka parasut kita. Saat kita mendarat, wow, halus banget ya pendaratannya. Nggak kayak PUBG tadi, aneh. Langsung saja kita lari ke bangunan itu untuk menerapkan ilmu kita dalam memungut. Tapi animasi mungutnya ini jelek banget ya, tahu-tahu nempel. Eits, ada yang nembak. Kita kasih tahu dulu dia, bos. Nggak ada yang kena. Nah, meninggal dia. Eits, ada yang nembak. Kita kasih paham dulu dia, bos. Nah, kan meninggal dia. Redmi Note 8 Pro ini bisa menjalankan Free Fire dengan baik. Gerakannya lancar dan smooth, tidak ada patah-patah, ghosting-ghostingan, touch delay, apalagi sampai frame drop. Pokoknya mantep banget. Seru juga ya main Free Fire ini. Kita cek suhunya. Setelah tadi kita main satu pertandingan yang terasa lumayan lama. Cukup terasa anget di bagian dua sisi ini. Dan inilah dia untuk suhunya. Ada di 42 derajat Celcius pada bagian kiri kamera. Dan 40,4 derajat Celcius di bagian sisi kanan kameranya. Dan sama 40,4 derajat Celcius juga pada bagian bawahnya. Akan saya cek juga suhu layar depannya. Wow, dapat boyah kita, bos. Yah, ini dia suhunya ada di angka 41,4 derajat Celcius. Boyah itu kita menang kan ya. Dan inilah dia. Setelah kita main game kurang lebih ada 3 jam. Dari awal banget tadi kita main ada di 100%. Kini baterainya tinggal 24% saja. Apakah ini irit, boros, atau biasa-biasa aja? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Nah, itu tadi adalah video tes gaming dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana HP ini dalam menghandle sebuah game. Rata-rata game yang kita mainkan dapat berjalan di settingan maksimal. Suhu yang dihasilkan juga terbilang standar, tidak begitu tinggi dan tidak terasa begitu panas. Hanya sedikit hangat saja. Lalu, apakah HP ini masih worth it? Kalau kamu punya budget di angka 2 juta, cari HP dengan tujuan utama atau kebutuhan utama kamu adalah untuk main game, HP ini sangat worth it untuk kamu beli. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya jika kamu suka, share ke teman-teman kamu, tulis juga komen kamu di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.